Ngopi lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat ngopi. Kembali lagi di podcast Ngopi Ngolah Pikir. Yang kali ini kita akan ngobrol santai, ngopi penuh makna dengan beliau Bapak Kiai Muhammad Sukron Masyuri selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadlu Wal-Fadilah Bengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, yang nantinya kita akan membahas seputar zakat dan Idul Fitri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini kegiatannya lancar Gus? Alhamdulillah paringi lancar. Sejak Ramadan ya biasalah disibukkan ngaji di rumah gitu. Berarti sudah ini ya, ngaji pasannya sudah selesai Gus? Sudah selesai kemarin tanggal 21. Tanggal 21 Ramadan itu udah terakhir. Soalnya ya anak-anak itu kan kadang di rumah juga dibutuhkan. Iya. Membantu orang tua di rumah dan lain sebagainya. Untuk persiapan lebaran juga ini mungkin ya, mungkin kayak gitu. Terus ngaji kelamaan Ramadan itu ya kemerungsung juga. Santri-santri udah pingin nggak konsen ngaji lama-lama. Pinginnya ngaji terus sampai nanti mungkin mepet Sawal kayak mepet Ramadan kayak gini. Cuman ya itu. Kalau udah menginjak tanggal 20 itu sudah fokusnya kurang. Alhamdulillah. Ya, ini Gus masuk ke materi ini karena puasa terakhir ini sudah akhir-akhir puasa ini. Semua umat Islam selain berpuasa untuk menyempurnakan Ramadan ini ada zakat Gus. Tentang zakat ini mohon penjelasannya Gus. Untuk ada zakat fitrah, ada zakat mal ini kadang sahabat-sahabat ngopi ada yang belum paham, mohon untuk penjelasannya Gus. Iya. Tentang zakat itu, perintah zakat itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah itu di tahun kedua Mas Aka. Tahun kedua dari Hijriah. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk kita sebagai umatnya itu mengeluarkan zakat di tahun kedua. Berarti periode di Mekah ini belum ada perintah zakat. Baru tahun kedua dari Hijriah Rasulullah mulai diperintahkan zakat. Dan asumsi kita tentang zakat itu kebanyakan masyarakat umum itu cuma tertuju di zakat fitrah. Padahal zakat itu ya dua, zakat mal dan zakat fitrah. Sementara dawuhnya Rasulullah itu syahrul Ramadan mu'allaqun baina sama'i wal ardh. Puasa kita di bulan Ramadan ini tergantungkan di antara langit dan bumi. Wala tarfa'u ilallah wala yurfa'u ilallah illa bi zakatil fitri. Puasa kita itu masih bergantung di antara langit dan bumi kecuali kita mengeluarkan zakat fitrah. Itu amalan kita di puasa ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang zakat fitrah. Jadi ya memang wajib, zakat fitrah itu wajib bagi kita sebagai umat Rasulullah yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini sampai nanti menjelang kita akan menjalankan sholat Idul Fitri. Nah itu tentang zakat fitrah. Jadi dikategorikan zakat badan. Zakat untuk membersihkan puasa kita, bukan badan. Jadi puasa kita itu masih tergantungkan, walaupun itu sudah baik. Mungkin kita qiyamul lail, mungkin kita banyak tadris Al-Quran. Cuman ketika kita belum mengeluarkan zakat fitrah, itu amalan kita di bulan Ramadan ini akan tergantungkan di antara langit dan bumi. Akan disetorkan oleh Allah itu belum pede. Belum ada ini. Malaikat, belum ada SK-nya. SK-nya nggak muncul karena tadi belum mengeluarkan zakat fitrah. Masih digantung di langit. Masih digantung di langit. Dan itu pun karena waktu itu masih ada perbudakan. Itu nggak kenal, nggak pandang siapapun itu. Baik orang yang merdeka ataupun budak. Itu ada perintah zakat fitrah.
Itu tentang zakat fitrah. Jadi kita harus fokus bahwa asumsi kita tentang zakat fitrah itu sekedar bahwa kita itu membersihkan puasa kita, agar puasa kita diangkat sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat fitrah. Tentunya untuk zakat fitrah ini semua umat muslim berkewajiban ya, fardu ain. Fardu ain untuk semuanya. Fardu ain bagi kita semua, zakat fitrah. Kalau yang tidak berpuasa ini ya tentu ibaratnya orang yang bersih-bersih. Ya, ibaratnya orang yang bersih-bersih. Kan tadi ya, membersihkan puasa. Tapi yang dibersihkan nggak ada. Di ngambang saja mungkin bersih. Tapi itu pun apa ya? Wallahu alam. Di sisi Allah itu kita nggak tahu. Cuman ikhtiar kita bahwa puasa kita itu perlu didorong dan perlu dibersihkan dengan adanya zakat fitrah. Makanya kita harus mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Dan hukum tentang zakat fitrah itu nantinya sampai ke sini saya tanya dulu sama Pak Aska. Kira-kira perintahnya Rasulullah untuk umatnya yang ada di sana pada waktu itu kira-kira yang dikeluarkan itu apa? Kalau pernah membaca atau dengar ini ya tetap makanan pokok yang di sana. Terus makanan pokok di sana antara mungkin bisa kurma, tamer dan gandum. Antara itu tamer dan gandum. Berarti kalau di negara Indonesia mestinya ya tetap pokoknya Indonesia. Makanya ya, nanti ketika itu dibawa ke sini itu nanti hukumnya sudah kias. Oh, kias. Kita kiaskan, ulama mengkiaskan yang ada di sana itu tamer ataupun gandum. Makanya ketika kita di sini dibawa ke sini, ya apapun itu yang menjadi makanan kekuatan kita, makanan pokok kita di sini beras ya, makanya menggunakan beras. Kalau di sana itu ukuran satu sok. Kalau di sini nanti ulama sudah terfokuskan mungkin kisaran antara 27, 2,5 sampai 27. Ketika sekarang era-era kita sudah sejahtera kayak gini, itu nanti zakat fitrah itu 27. 2,7 kilo. Kalau untuk waktu membayar zakatnya, Gus, ini ada apa patokannya atau bagaimana? Ketika kita puasa, itu karena tadi kita niatan untuk mendoping puasa kita agar diangkat di sisi Allah. Itu maka ketika kita sudah masuk puasa, apalagi pertengahan puasa sampai nanti kita sebelum melakukan sholat Idul Fitri, itu yaitu. Cuman ulama itu punya retorika dan itu mengacu kepada Rasulullah tentu bahwa paling utama mengeluarkan zakat itu ya sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri. Itu yang paling utama. Tentunya nanti akan dibagikan ke beberapa golongan ya asnaf 8 yang sudah kita ketahui itu. Cuman di daerah-daerah itu asnaf 8 itu mungkin sudah tidak ada semua. Tidak masuk semua. Mungkin 4 ataupun 3 ataupun berapa. Yang jelas amil itu masuk ya, Gus. Amil masuk karena yang mengelola ya. Dan tentu gini tentang amil itu sebenarnya yang ada di kampung-kampung, di masjid-masjid kita itu masih ngambang antara beliau itu sudah menjadi amil ataupun tidak, antara dia itu sebagai panitia zakat ataupun amil. Karena ketika beliau itu sekedar menjadi panitia zakat, maka tidak mendapatkan bagian dari amil tersebut. Berarti beda ya Gus antara amil dan panitia ini. Beda banget. Kalau untuk pembentukan amil ini ada ketentuan-ketentuan tertentu yang pembentukan amil itu ketentuannya secara syariat bahwa amil zakat itu diangkat oleh ulul amri, oleh pemerintahan. Dalam hal ini sekarang yang berperan di situ adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang resmi dari pemerintah. Makanya dari MUI, dari Basnas itu sering menggelorakan ke masjid-masjid bagaimana caranya bahwa masjid-masjid itu agar punya legalitas menjadi amil, mendaftarkan ke
ke kantor basnas agar mendapat SK amil ini bisa dibuat. Itu penting sekali karena apa ya, itu tadi, karena ketika kita belum dapatkan SK, menurut pandangan saya itu kita belum sah menjadi amil. Mungkin statusnya jadi panitia itu ya, panitia zakat yang paling tepat itu. Dulu Rasulullah itu gini Mas Aska, amil itu berat sekali loh. Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali, kamu tariklah zakat ke orang-orang Islam pada waktu itu. Itu Sayyidina Ali sampai pergi ke Yaman dari Mekah sampai Yaman, dari Madinah sampai Yaman itu berjam-jam, hampir 1 hari perjalanan. Itu bagaimana beratnya amil zaman dahulu menjadi amil ini. Ya, menjadi amil. Makanya karena itu amil itu memang berat sekali. Ketika kita sekedar hanya duduk-duduk di kantor zakat itu ya sebenarnya gimana gitu. Kurang afdal ya. Makanya paling tidaklah minimal kita punya legalitas dari Badan Amil Nasional untuk menjadi amil tadi. Itu penting sekali karena itu tadi, kita menjaga kefitrahan kita di dalam ngurusi zakat itu agar supaya punya legalitas. Rasulullah dulu sempat menyuruh Sayyidina Ali untuk mengambil zakat terus sampai ke Yaman. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah juga menobatkan Sayyidina Ali menjadi orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Mungkin era sekarang itu banyak di luar Jawa di sana yang ketika ambil itu harus ojek, harus berjalan beberapa kilo untuk menarik kepada muzaki tersebut. Itu layak menjadi amil. Nah ini Gus, saya kira untuk zakat fitrah mungkin banyak sahabat-sahabat yang sudah memahami mungkin dari itu, yang kadang belum ada kesadaran penuh itu di zakat malnya Gus. Kalau zakat malnya ketentuannya seperti apa ya? Zakat mal itu nanti terbagi menjadi 4 ataupun 5 kategori. Yang satu adalah pertanian, perniagaan atau perdagangan, terus nanti adalah emas. Kalau emas itu nanti kadarnya sekitar 8,5 gram emas. Dan itu ketika kita kuruskan ke rupiah nantinya 1 gram itu di kisaran 700-an. 700.000. Kalau diuangkan itu sekitar nanti 61 juta sekian. Dalam 1 tahun kita punya itu berarti nanti 1 hal. Dalam 1 tahun. Apabila harta itu tidak berkurang ya Gus, atau disimpan selama 1 tahun sejumlah sekitar 61 juta itu harus berkewajiban zakat mal ini. Zakat mal tersebut. Tapi ulama juga ikhtilaf di situ. Ikhtilafnya gini. Ketika itu adalah atau emas, yang emas itu adalah emas batangan atau emas investasi, itu yang masuk ke kategori itu. Ketika itu hanya sekedar perhiasan, juga ada ulama yang mengatakan ini tidak wajib. Cuman kalau kita memandang itu, karena nggak mungkin 85 gram kita pakai barang. Kita pakai barang itu kan nggak mungkin. Itu akhirnya kalau hemat saya apapun itu, ketika kita punya emas ya wajib 1 nisabnya itu tadi. Apabila mencapai 1 nisab ini harus mengeluarkan zakat. Iya. Kalau untuk yang perdagangan pertanian ini patokannya sama seperti emas atau beda-beda? Saya pernah menghitung untuk perniagaan. Perniagaan itu perdagangan ya. Perdagangan itu di sekitar 25 juta. 25 juta. Di bulan ini kita bisnis, misal Maret ya. Maret kita bisnis, punya perdagangan. Mungkin awalnya nggak nyampe 25. Modal kita cuma 10 juta. Tapi nanti 1 tahun, mentok 1 tahun Maret tahun depannya, kita sudah dapat 25 juta. Maka kita sudah wajib. Itu omset atau penghasilan, Gus? Itu omset. Omset keseluruhan. Total 25 juta. 25 juta itu berkewajiban zakat. 2,5%. Sebenarnya 2,5% itu
nggak berat. Dari omset tadi, misalnya kita dagang kelontong, ada sabun, ada gula, ada sembako macam-macam. Kita total aja itu. Ketika semuanya itu kita globalkan 25 juta, maka itu sudah kewajiban satu nisabnya segitu. 2,5%. Saya pernah menghitung kalau kita persentase mungkin sekitar hanya sekitar 250 ribu, 250-an ribu per 25 jutanya. Per 25 jutanya. Dan itu 1 tahun loh Pak. Itu kan sebenarnya tidak berat. Tidak berat. Cuman kesadaran kita untuk mengetuk itu. Tentunya ada kesadaran yang kurang satu. Yang kedua, ada pengetahuan yang belum tahu. Belum paham. Sementara ketika itu adalah zakat mal itu Allah sudah jelas di dalam surat At-Taubah, khudh min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah harta kamu sebagai pembersih daripada harta kamu tersebut. Karena harta kita itu kita dapatkan tentu banyak subhatnya. Banyak subhatnya, enggak bersih 100%. Saya itu pernah, ini bicara agak melebar, tapi masih dalam satu konteks. Seorang kondektur misalnya, kondektur atau kernet bis, ketika dia itu towo-towo bis, ayo mas, Semarang. Terakhir. Padahal masih towonya terakhir, padahal masih ada yang di belakangnya. Itu gimana? Uang yang kita biarkan itu. Satu, ketika perdagangan, wong nek dagang ora payu kan kemerungsung ya, pasti dia akan menawarkan berbagai cara bagaimanapun dagangannya biar laku. Supaya laku itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya rada-rada ngawur sithik. Misal kita dagang ketela atau apa, sebenarnya ketela itu yang baik itu cuman sedikit ataupun separuh, akhirnya kita yang enggak jelek-jelek kita taruh di bawah, yang baik-baik di atas. Ketika ditanya itu baik semua, ya itu baik semua. Karena kita kemerungsung ini harus laku. Kayak gitulah. Itu nantinya berbau subhat, makanya khudh min amwalikum shadaqatun tutahhiruhum. Nah itu tujuannya mensucikan harta kita. Karena harta kita itu ketika kita makan satu, dia akan menjadi energi kekuatan untuk kita. Satu menjadi darah, kedua menjadi kotoran, ketiga menjadi sperma. Ini tadi, makanya Allah sangat menganjurkan kepada kita untuk membersihkan harta. Diantaranya nggak ada cara lain dengan cara itu. Saya pernah baca kitab Askar. Ithafus Sadah, ini sarahnya Ihya. Ada perdebatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu madhab kita. Yang ketika Imam Syafi'i itu beliau mendefinisikan zakat, ismun lima yakhruju an malin wa badanin ala wajhin mahsusin. Zakat adalah satu benda, satu harta yang kita keluarkan dengan cara tertentu dan atas untuk membersihkan badan kita, tapi dengan cara tertentu, dengan kriteria tertentu. Itu Imam Syafi'i mendeskripsikan tentang zakat. Berarti apa? Berarti zakat kita itu dibatasi oleh satu adalah dengan haul 1 tahun. Kedua, bahwa zakat itu nanti ketika sudah haul, ya tentu dengan nisabnya. Haul dan nisab itu ukuran untuk zakat mal. Haul dan nisab. Haul itu setahun, nisab itu ya kategori kadarnya sudah mencapai itu. Nah, itu yang menjadi patokan kita fikih, ya itu tadi. Makanya akhirnya terus ketika perdagangan minimal tadi 25 juta. Ketika emas minimal berapa? Ketika itu yang lain-lain juga seperti itu. Itu akhirnya kriterianya itu pandangan fikih. Tapi Imam Syafi'i beliau punya bukan guru, teman diskusi. Beliau punya teman diskusi yang bernama Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i itu bukan ulama.
Bahkan beliau cuma sekedar pedagang kecil-kecilan di pasar. Tapi alimnya betul-betul alim. Imam Syafi'i itu janggal juga. Sebenarnya dia janggal. Beliau janggal tentang zakat. Akhirnya beliau mundakaroh dengan Syaiban Ar-Ra'i, mendatangi Syaiban Ar-Ra'i. Beliau bertanya, ya Syaiban Ar-Ra'i, menurut kamu itu zakat itu seperti apa? Syaiban Ar-Ra'i balik tanya, menurut pandangan kamu atau pandangan saya? Ala madhabikum au ala madhabina. Menurut madhab kamu atau madhab saya? Ya jelas madhab kamu. Ketika madhab saya sudah clear, karena saya sudah menulis banyak risalah tentang hal itu. Ya menurut madhab kamu, menurut madhab saya Ar-Ra'i mengatakan, siapapun itu yang punya maisah, yang punya pekerjaan, yang punya profesi, apapun itu ya dia harus zakat. Lah kenapa kok demikian? Kalau saya enggak ada kriterianya, yang zakat ya orang-orang kaya yang punya satu nisab. Ada nisab, ada hal tadi. Saya benar enggak demikian, karena menurut saya itu siapapun yang punya profesi, yang punya maisha, yang punya penghasilan itu pasti wajib dia mengeluarkan zakat. Nah, kenapa demikian? Karena apapun profesinya, apapun pekerjaannya, orang itu ketika mencari harta itu punya potensi juga tadi ada subhat-subhat tertentu. Kadang-kadang ya kurang bener tadi lah, kayak konektor tawa-tawa asin ora terakhir visi tapi dia bilang terakhir. Ada macam-macam lah kayak gitu. Itu tapi saya cocok pandangan tasawuf yang seperti itu cocok. Karena pada itu lebih berhati-hati ya, karena orientasinya itu tadi, zakat itu menyucikan kita dari apapun itu yang berbau harta kita. Sahabat-sahabat ngopi, sangat menarik sekali ini pembahasan malam hari ini. Bagus ujuannya Gus. Nggih, Pak. Aku sing tuan rumah sambil santai ngerokok ya Gus. Itu pandangan fikih kayak gitu penting sekali Pak Aska. Akhirnya kita itu punya orientasi, punya wacana yang macam-macam tentang harta kita, bukan cuma wacana fikih saja. Kadang-kadang yang punya wacana fikih saja nggak bisa sanggup mengeluarkan semua. Tapi sebenarnya ketika kita lari ke tasawuf tadi itu lebih clear sebenarnya ya. Terus teknisnya bagaimana tadi saya sambung saya benar. Teknisnya bagaimana? Yes, apapun itu kamu punya, misal ada orang punya hanya sekedar uang berapa dinar atau berapa ribu, ya berapa rupiah kita kasihkan ke orang, karena enggak nyatu nisab. Tapi itu hitungannya bukan tetap zakat ya kalau menurut Syaiban Ar-Ra'i. Sedekah. Sedekah biasa. Jadi beliau punya prinsip seperti itu bukan lantas kok itu sedekah apa zakat itu enggak. Karena Syaiban Ar-Ra'i juga madhabnya sama dengan Syafi'i. Beliau clear dengan fikihnya. Oh gitu. Tapi beliau punya wacana tasawuf yang luar biasa tadi. Berarti tujuannya hanya untuk mensucikan itu ya. Mensucikan. Tapi tidak ikut kategori yang zakatnya. Dan sangat menarik itu, Gus. Kalau seandainya saya membayangkan apabila zakat mal ini bisa berjalan di setiap agnia-agnia ini dan bisa ditasarufkan ke yang tidak mampu, alangkah indahnya Gus untuk saling berbagi, saling kasih sayang. Insya Allah umat Islam ini akan makmur ya Gus tentunya Gus. Bukan cuma indah, ya tentu umat Islam itu makmur. Ketika kesadaran zakat itu semua sadar, itu pasti kita makmur sekali. Sekarang kalau hitung-hitungannya tadi itu misalkan emas 2,5% ya Gus. Ya. Itu kan sekian juta per satu agnia. Seandainya satu desa, satu kecamatan gitu kalau bisa dikelola ini zakat ini, insya Allah enggak ini ya Gus, umat Islam ini tidak mengharap bantuan pemerintah. Iya, bantuan pemerintah. Dan marwah kita sebagai orang Islam itu sangat tinggi sekali. Karena saling membantu ya Gus. Zakat mal memang penting sekali. Dan yang tadi tentang tijarah tadi perdagangan ini patokannya 25 juta tadi ya Gus. Patokannya sekitar 25 juta.
Untuk hitungan 2,5%. Kalau membayar zakatnya tetap 2,5% semua. 2,5%. Kalau untuk pertanian? Untuk pertanian itu sebenarnya gini. Tapi menurut saya petani-petani kita itu sudah sangat sadar sekali. Untuk petani saya bilang sudah sangat sadar. Karena apa? Di kitab-kitab fikih itu yang disyaratkan. Misal 1 ton ya, 1 ton. 1 ton murni ini sebenarnya 1 ton ini itu ketika dia tidak menyiram, ketika dia tidak merabuk, ketika dia tidak menyiram, ketika dia tidak mengambil ongkos untuk macam-macam sehingga pertaniannya berhasil, itu baru mengeluarkan. Petani yang baru punya penghasilan 1 ton di daerah kita, itu kesadaran luar biasa. Mereka sudah mengeluarkan zakat dari pertanian. Nisabnya kan itu, sekitar 1 ton. 1 ton nanti 1 kintal, karena 10% kan. Itu petani kita sudah sangat sadar. Padahal di tempat kita kan mayoritasnya tetek bengek macam-macam itu yang harus nyemprot, harus macam-macam. Tapi kesadaran petani kita malah lebih sadar di kalangan menengah ke bawah ya Pak. Kalau zakat mal itu sulitnya gimana tuh Pak Aska? Sulitnya gini, berat sekali zakat mal itu. Saya kere, jenengan kere, nggak punya uang, pas-pasan lah. Jenengan punya 2 ayam, jenengan punya 2 ayam. Ketika kita teman akrab, boloplek, saya silaturahim ke jenengan, wah Pak Aska aku ranti duit, aku ranti ayam meh bodoh barang kayak gini repot. Jenengan itu ketika saya mintai ayam yang 2, Bapak Aska aku kayak ayam 1. Itu jenengan banyak bolehnya daripada tidak. Karena hanya punya itu. Hanya sedikit. Punya itu sedikit, punya 2. Tapi ketika jenengan sudah kaya, jenengan punya perdagangan atau apa yang menjadikan jenengan kaya, akhirnya jenengan itu kaya. Taruhlah jenengan itu ternak sapi sehingga sapinya punya 10. Alhamdulillah itu. Iya, alhamdulillah. Terus saya minta ke jenengan, Pak Aska kok aku orang didit iki meh bodoh barang terus. Ternake sampean kowe berhasil Pak Aska. Iya, aku duwe 10. Ketika saya minta separuh, kira-kira boleh enggak? Tetap mikir gitu. Mikir. Tadi ketika enggak punya. Apalagi kalau dari 10 sapi itu kan harusnya 1 sapi ya Gus yang dikasihkan atau enggak, kalau sapi nanti 40 atau 40 sekian. Nah, terus yang dikeluarkan bukan cuma itu, bukan sapinya bukan, tapi nanti di kambing, omsetnya. Di kambing atau di sapi yang kategori lain. Kayak gitu. Pertanian untuk ternak itu di tempat kita jarang. Pak Aska yang punya sampai nisab itu jarang. Tapi di sana memang profesinya banyak sekali peternak di dataran. Jadi teringat ini Gus kisahnya sahabat itu Sa'labah ya Gus ya. Itu yang tadinya hanya pengembala kambing berapa gitu ya Gus. Tidak akan kanjeng Nabi itu. Iya itu Sa'labah itu. Menjadi orang yang terlaknat untuk kesekian kalinya oleh Allah karena tadi awal ngetoki zakat. Dan orang kaya itu memang semakin kaya itu semakin berat Pak Aska untuk mengeluarkan. Ya kayak tadi hitung-hitungannya, jenengan podo-podo kirim sama saya. Punya ayam 2, ketika saya minta 1 itu banyak maunya. Tapi ketika jenengan punya ayam 100, saya minta 50 udah enggak punya. Ya loro wae pasti gitu. Padahal sama itu. Padahal sama. 50%. Sama. Ini bukan tentang prosentase yang harus dikeluarkan tidak, tapi ini hitung-hitungan akal saja. Logikanya seperti itu. Jadi makanya orang semakin kaya itu semakin ngereko tentang hartanya itu memang kayak gitu. Kayak kita tahu lah pengusaha itu ketika bayar pajak kadang di atas namakan orang lain biar pajaknya itu ringan dan lain sebagainya. Itu sama di zakat pun ya ada manipulasi. Sebenarnya ibroh tentang bahwa orang-orang yang ingkar tentang zakat itu sudah banyak sekali. Ketika kita tarik ke zamannya Nabi Musa itu ada siapa? Korun itu dulunya kere, santrinya Nabi Musa. Tapi ketika sudah berhasil dia dagang emas dan
memang berhasil itu dia ingkar tentang zakat. Satu itu yang eranya Rasulullah ya tentu Sa'labah tadi. Sa'labah itu satu yang tidak didoakan oleh Rasulullah. Tidak didoakan hartanya berkah tadi. Berbeda dengan Anas bin Malik. Ketika dia punya putra banyak didoakan oleh Rasulullah, dia menjadi orang yang kaya, orang yang anaknya sukses semua, tapi embel-embelnya tadi Rasulullah memang mendoakan dia kebahagiaan dia, hartanya itu menjadi harta yang berkah. Untuk zakat mal mungkin masih banyak sekali yang perlu dibahas karena waktu yang mungkin mepet. Bisa dijelaskan lagi di lain waktu mungkin ya Gus, lebih detail lagi tentang nisabnya berapa, kemudian setiap zakat tijarah, zakat pertanian ini kan masih banyak pembahasannya. Tentu saya pun nggak bisa menjelaskan secara detail ketika seperti sekedar. Yang penting yang kita harapkan adalah kesadaran ya Gus, kesadaran dari para agnia ini untuk bisa mulai menggalih untuk ini ya Gus, untuk zakat mal ini memang penting karena tadi untuk membersihkan harta ya Gus. Satu lagi Pak Aska yang harus saya sampaikan, bahwa di era sekarang pertanian kadang-kadang amblek, perdagangan juga amblek. Terus orang yang punya emas satu nisab seperti tadi juga mungkin nggak ada. Makanya ada ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi yang menggagas bahwa zakat itu bukan cuma itu saja. Misal gini, Wahba Az-Zuhaili, itu juga ulama Mesir sana. Wahba Az-Zuhaili itu menggagas ketika pertanian di era-era sekarang, itu yang maju bukanlah padi ataupun jagung ataupun yang lain, bukan makanan pokok, tapi yang maju adalah seperti kakao satu, kayak di luar Jawa ada kakao, ada karet sebagainya. Nah itu Yusuf Al-Qaradawi dan juga Wahba Az-Zuhaili itu mengkategorikan zakat untuk pertanian bukan cuma makanan kekuatan tapi itu juga, karena itu hasilnya banyak sekali. Seperti kita kan tahu orang-orang sukses di yang bertani itu kan banyak. Satu itu. Yang kedua, Yusuf Al-Qaradawi itu meskipun madhabnya nggak kayak kita Syafi'i, tapi menjadi wacana yang sangat cemerlang bagi kita bahwa sekarang itu zakat itu bukan cuma kategori tadi, tapi ada yang namanya zakat profesi. Berarti dikeluarkan per bulan. Per bulan ataupun per tahun juga bisa. Zakat profesi itu misal gini, ada orang yang sukses hanya sekedar dia menjadi calo. Ada orang sukses hanya sekedar dia menjadi pengacara. Padahal hasilnya itu banyak itu. Banyak. Tapi kan ketika kita masukkan kategori ini nggak masuk. Nggak masuk. Makanya digagaslah zakat profesi. Dan ini sudah berjalan. Kesadarannya selama itu. Saya sering diskusi dengan teman-teman Basnas. Di Temanggung sendiri, Basnas itu sudah berhasil untuk PNS itu mengambil zakat daripada profesi itu sekitar 2,5% dari gaji. Dari gaji. Dan yang formalnya adalah hitungannya tadi 61 juta per tahun. Tapi Basnas tidak mencukupkan ya segitu enggak. Tapi Basnas semua pukul rata. Asal itu adalah ASN atau PNS itu sudah otomatis dipotong rekening untuk zakat profesi tadi. Ini sangat bagus sekali. Karena apa? Kalau kita hanya mengambil dari 4 tadi, kategori 5 atau 4 tadi, tentu yang zakat akan orang-orang itu saja. Tapi ketika kita globalkan semua profesi itu ternyata ada zakatnya. Ada kewajiban kita untuk membersihkan. Akhirnya ide cemerlang dari Yusuf Al-Qaradawi ini dipakai semua madhab sekarang. Saya sangat setuju sekali. Karena apa ya? Yang berprofesi sebagai pengacara, macam-macam itu penghasilannya banyak. Apalagi artis ya Gus. Artis ya itu. Artis ini lebih banyak lagi nih. Ya orang yang artis ya termasuk
termasuk mubalek yang masyhur yang pendapatannya banyak itu juga termasuk profesi pendai. Profesi. Itu semua profesi. Karena bagaimanapun juga dia mendapatkan harta dari itu. Itu yang saya tekankan termasuk itu. Kita itu punya profesi, dan profesi itu tentu menghasilkan uang, dan uang itu harus kita bersihkan dengan cara zakat. Ini Gus, untuk zakat mungkin kalau kita bahas masih panjang sekali. Ini mendekati Idul Fitri nih Gus, untuk menyikapi sahabat-sahabat ngopi ini yang di rumah kadang ini bahasanya gimana ya, diada-adakan gitu Gus di Idul Fitri ini sebenarnya kalau menurut syariat bagaimana Gus? Di hari Idul Fitri ini apakah harus memang wah untuk mempersiapkan itu dengan apa ya, kadang kan malah menjadi beban gitu Gus di Idul Fitri. Kalau yang bagaimana? Kalau perintah Rasulullah itu sebenarnya perintahnya silaturahim. Jadi di negara asal Islam sendiri di Timur Tengah sana itu habis Lebaran, sholat Id itu ya sudah, silaturahim itu nggak ada lah kayak hari-hari biasa. Cuman memang apa ya, kayak kita itu kan ulama-ulama tanah Jawa ini beliau sangat jenius sekali dalam menyikapi pergaulan. Kita selama puasa ini itu kan man shoma ramadhana imanan mahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bersih antara kita dengan Allah, clear antara kita dengan Allah, dosa-dosa kita. Selama kita tadi ya poso, ya syukur-syukur qiyamul lail, syukur-syukur tarawih, terus nanti di akhirnya juga mengeluarkan zakat, itu clear antara kita dengan Allah. Tapi antara kita sesama, masih aku karo jenengan misalnya kok bodora ketemu jos ngapura-ngapuronan, itu kan masih ada perkara yang enggak ada. Makanya ada satu hadis yang intinya gini, orang itu meskipun sholatnya banyak, meskipun puasanya banyak, amal-amal kebaikannya banyak, sedekahnya banyak, ketika nanti di akhirat kok dia punya hakul adami yang belum clear, sesama luminanasnya akan dihadang oleh orang-orang yang punya bermasalah ketika di dunia, sehingga apa, nanti pahala-pahala kebaikan kita akan habis ya Gus, dimintai sama yang bersangkutan. Makanya ulama-ulama kita itu sangat cemerlang menyikapi itu, utamanya Wali Songo. Bagaimana caranya antara kita dan Allah itu clear, dan antara kita dan sesama manusia itu clear. Makanya diadakan setelah Ramadan kayak gini, nanti Idul Fitri, terus akhirnya maaf-maafan. Tapi menurut saya untuk urusan kenapa kita harus ono roti, ono macam-macam, kudu boleh pitik, itu macam-macam, itu hanya ornamen saja. Itu hanya tadi untuk hormat kepada tamu. Karena satu, termasuk zakat rumah kita. Zakat rumah kita itu ketika adalah kita terima tamu, rumah kita dihadiri oleh tamu, itu adalah zakat rumah. Itu diantaranya itu. Ya hukum adat lah Pak Aska, hukum adat. Kadang-kadang hukum adat itu menjadi hukum, al-adatu muhakamah. Kebiasaan kita itu menjadi hukum. Cuman menurut saya wajarnya saja. Orang iso tuku klambiannya ada nganggo klambi sing bekas. Cuman ya itu tadi hukum adat, sehingga bicaranya nek wong Jawa apalagi Temanggung, Magelang, di Kedu ini memang sangat luar biasa. Giroh untuk perlebaran silaturahim itu sangat luar biasa. Berarti kan poinnya di silaturahimnya ya Gus. Silaturahimnya. Bukan yang harus mengada-adakan, kayaknya sewajarnya saja. Ya, soalnya wong nyuguh tamu silaturahim itu sebenarnya macam-macam kan Pak. Siji, sebisa mungkin rumah kita bersih sehingga tamu itu senang. Satu, nyaman. Kedua, suguhane tamu ya unjukan ya daharan ya roti-roti dan lain sebagainya. Ketiga, suguhane tamu itu ya tuan rumah itu harus ramah, harus disuguhi macam-macam sing enak-enak, rumahnya bagus, kok sing duwe omah merengut ya ora kerasan. Artinya ya suguhannya tamu itu ya macam-macam tadi. Itu harus seimbang semua.
Ya, karena menarik sekali nih Gus, karena waktu sudah menunjukkan. Untuk closing statement Gus, yang terakhir untuk pesan-pesan terutama di zakat malnya Gus kepada sahabat ngopi, monggo Gus yang disampaikan. Ya kayak tadi bahwa zakat mal itu ketika kita kembalikan kepada pribadi kita itu adalah untuk membersihkan harta kita, karena harta kita yang kita makan itu sebenarnya punya hak untuk orang lain, yaitu fakir miskin dan lain sebagainya. Maka oleh dari itu, karena bagaimana caranya lah kita itu bisa kesadaran kita tumbuhkan, mulai dari sedikit kita tumbuhkan sehingga tadi benar-benar bahwa harta kita yang kita makan itu sudah terbebas dari hak orang lain. Karena kunci kita pengen punya keturunan yang solih ataupun solihah itu harus dari harta yang benar-benar baik. Karena makanan yang kita makan itu satu akan menjadi darah, yang kedua akan menjadi kotoran, yang ketiga menjadi sperma. Darah dan sperma itu yang sangat penting. Iya. Karena mengalir di darah kita. Sperma yang kita keluarkan masuk ke rahim istri kita itu tentu akan menunjukkan bibit-bibit. Nah, insya Allah harta kita itu bersih ya, bocah-bocah itu gampang dikandani paling tidak gitu, mudah menerima nasihat kebaikan. Itu hikmahnya daripada zakat mal sebenarnya. Ya, terima kasih sekali Gus pencerahannya pada malam hari ini. Sayang sekali waktu yang sangat singkat, bisa disambung lagi kemungkinan di lain waktu. Terima kasih. Matur suwun Pak Askar dirawuhi jenengan sak kanca-kanca ora ono subuhan ngopi sambil bermanfaat ini Gus. Alhamdulillah sahabat-sahabat ngopi, pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Dari saya banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lek.